Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Akhlak. Sahabat pendengar, biasanya kita sering membahas tentang bahaya kata-kata kasar, makian, atau ujaran yang menyakiti. Tetapi pernah nggak sih kalian merasa tersakiti, merasa direndahkan, atau merasa tidak nyaman padahal orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun? Ya, itu kita sering sebut sebagai pelecehan atau perlakuan nonverbal. Mulai dari pandangan mata yang merendahkan, senyum sinis, gerak tangan yang menghina, hingga sikap mendiamkan seseorang. Jadi hari ini kita akan membahas masalah ini dengan sudut pandang yang sangat dalam dari seorang ulama besar yang kita kenal sebagai pembawa obor akhlak, yaitu Imam Al-Ghazali. Bersama saya, Lulu Nur Hayati. Dan saya, Niken Aulia. Selamat datang di podcast Jejak Akhlak. Terima kasih, senang bisa berbagi di sini. Topik ini sangat relevan karena seringkali manusia itu mengira bahwa dosa atau kesalahan hanya yang keluar dari mulut saja. Padahal luka yang ditimbulkan oleh anggota tubuh lain kadang juga lebih lama sembuhnya. Niken, di dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, khususnya dalam Ihya Ulumuddin, ada bahasa yang menarik yaitu berjudul Afat al-Lisani wa al-Jawari. Apa sih sebenarnya makna dari judul itu? Nah, afat al-lisan wa al-jawariyah artinya bahaya atau kehancuran akibat lidah dan anggota tubuh. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, semua anggota tubuh baik mata, telinga, tangan, kaki maupun hati harus dipertanggungjawabkan. Intinya, semua anggota tubuh itu bisa berbuat salah jika tak dikendalikan. Bahaya tak hanya dari ucapan saja, tapi juga dari pandangan, isyarat tangan, bahkan sikap diam dan gerak tubuh pun bisa menyakiti hati orang lain. Jadi ini kuncinya ya, bahwa tubuh kita ini berbicara juga meskipun mulut diam. Nah, ini masuk ke dalam masalah utama kita, yaitu pelecehan nonverbal. Bagaimana Imam Al-Ghazali memandang hal ini? Nah, tentu pelecehan nonverbal adalah tindakan yang tidak menggunakan kata-kata tetapi membuat orang lain merasa tidak nyaman, direndahkan atau dilecehkan. Misalnya, seseorang terus-menerus menatap bagian tubuh orang lain dengan sengaja, memberikan kedipan mata yang bernuansa menggoda, siulan atau gerakan tubuh yang mengandung maksud tidak pantas. Jadi meskipun tidak ada ucapan dan juga tidak ada kontak fisik, tindakan seperti itu apakah termasuk ke dalam pelecehan? Imam Al-Ghazali, mata dan anggota tubuh juga harus dijaga. Jika pandangan digunakan untuk tujuan yang berbeda atau menimbulkan gangguan bagi orang lain, maka itu termasuk penyalahgunaan anggota badan atau afat al-jawari. Misalnya seorang perempuan itu sedang berjalan, lalu ada seseorang yang terus memperhatikannya dari atas sampai bawah. Dengan tatapannya membuatnya itu tidak nyaman, apakah itu termasuk ke dalam pelecehan nonverbal? Ya, karena tindakan tersebut mengandung unsur merendahkan martabat dan membuat korban merasa terganggu atau terancam. Walaupun tidak ada kata-kata yang diucapkan, dampaknya bisa membuat korban malu, takut, atau kehilangan rasa aman. Menarik sekali ya, jadi yang dinilai itu bukan hanya ucapan saja, tetapi juga maksud dan juga dampak dari perilaku itu ya. Tepat sekali, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap anggota badan akan dimintai pertanggungjawaban. Mata yang digunakan untuk melihat dengan tidak pantas atau gerakan tubuh yang sengaja digunakan untuk melecehkan orang lain merupakan bentuk perilaku yang harus dihindari oleh seorang yang berakhlak. Berarti menjaga akhlak itu bukan hanya menjaga lisan saja, tetapi juga menjaga pandangan dan juga gerak tubuh agar tidak merugikan orang lain. Benar sekali, akhlak yang baik tercermin dari bagaimana seseorang menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk menghormati dan menjaga kehormatan sesama manusia. Sangat dalam ya penjelasannya. Jadi inti dari pemikiran Imam Al-Ghazali ini dalam teori afat al-lisan wal al-jawari mengajarkan kita untuk sadar bahwa tubuh kita itu berbicara. Pelecehan tidak harus dengan kata-kata. Jadi diam, tatapan dan juga gerakan pun bisa menjadi luka. Apa pesan terakhir yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita? Inti pesan dari Imam Al-Ghazali adalah jaga anggota badan agar tak menyakiti orang. Bahaya gerak tubuh tersembunyi sering tak disadari. Kalau tak bisa berbicara baik, jangan menyakiti lewat sikap. Jadikan mata dan wajah sarana menghargai.
Semua gerak-gerik akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Terima kasih wawasannya ya Mbak Niken. Semoga kita dapat menjaga ucapan, pandangan, dan juga sikap. Demikian pembahasan pelecehan nonverbal menurut Imam Al-Ghazali. Jadi semua anggota tubuh itu berbahaya jika tak dikendalikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.